Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Teknisi HP Banua. Baik kawan-kawan dan sahabat Teknisi HP Banua dimanapun kalian berada, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya kedatangan servisan handphone tipe yang cukup lumayan lama, yaitu Samsung Galaxy P2. Dan permasalahannya ini belum diketahui ya, karena saya baru saja datang mancing teman-teman. Dan di tempat servis sudah ada handphone ini yang diterima oleh karyawan counter handphone saya. Dan katanya handphonenya mati total, bilangnya seperti itu saja saat karyawan counter handphone saya menerima. Dan di sini saya cek ya, menggunakan power supply, handphonenya menyala dan seperti tidak mengalami masalah apapun. Tetapi kita belum tahu ya teman-teman, penyebab kerusakannya ini dikarenakan apa sehingga disebut atau dibilang sama yang punya handphonenya mati total, tidak bisa dihidupkan lagi. Oke, untuk lebih jelas untuk agar kita dapat mengetahui kerusakannya, tentunya kalau kasusnya seperti ini ya teman-teman, mau tak mau kita cek satu persatu. Di sini untuk konsumsi arus baterai sama sekali tidak menyala ya saat saya gunakan desktop. Oke, tahapan pertama kita akan suntik terlebih dahulu baterainya. Mungkin baterainya tertidur atau drop total ya teman-teman. Begitu caranya ya, kita gunakan desktop untuk mengecek konsumsi arus baterai. Itu yang menyebabkan handphonenya tidak bisa dicas. Oke, untuk penyuntikan saya setel di power supply setelan 12 volt. Letakkan min di min, plus di plus. Kita suntik sekitar kurang lebih 1 menit. Kita lepaskan, kita angkat dan kita suntik lagi sebanyak 3 kali ya. Kalau saya 3 kali, kalau teman-teman teknisi yang lain silahkan dikondisikan atau di seberapa kalian mau. Oke, di sini setelah kita suntik dan terakhir, lalu kita turunkan untuk voltasinya di 5,0 atau 5,5 ya teman-teman, untuk pengecasan cepat secara cepat agar bisa membangunkan baterainya yang sedang tertidur. Oke, lalu kita cek kembali menggunakan desktop. Nah, oke ya teman-teman, di sini sudah muncul gambar baterai namun masih kosong karena saya casnya hanya sebentar saja. Yang penting baterainya bisa kita bangunkan kembali. Oke, kita coba untuk cas dulu ya teman-teman. Apabila ini tidak berfungsi atau tidak mengisi ya saat kita cas, maka kita akan lakukan pengecasan menggunakan desktop secara manual. Oke ya teman-teman, kita cas saja menggunakan desktop. Sekalian saya juga mau mandi, ini baru saja datang mancing. Kita tinggal dulu dicas. Baik kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, setelah tadi saya lakukan pengecasan secara manual ya teman-teman, sekitar kurang lebih 1 jam ya. Kebetulan tadi saya mandi, sholat dulu kan ini, dan saya teruskan kembali servisnya ke meja servis ya teman-teman setelah sholat maghrib. Oke, di sini kita cek dulu dalam keadaan baterai sudah terisi, handphonenya sudah normal kembali. Kita tunggu loading sampai ke menu ya teman-teman.
Oke, bagi kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banwa yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu. Baik, langkah selanjutnya setelah handphonenya menyala, kita coba untuk mengecas. Oke ya teman-teman, ternyata setelah tadi kita lakukan pengecasan tahapan demi tahapan untuk mengecek kerusakan handphone ini, dan ternyata penyebab mati totalnya disebabkan karena pengecasannya tidak berfungsi atau konektor casnya ini yang mengalami kerusakan. Waduh, ini ceritanya jadi panjang ya teman-teman. Ini disebabkan karena kita tidak tahu kronologi awal kerusakan handphone ini. Jadi untuk saran saya sebagai seorang teknisi ya, kalau bisa kita tanyakan kepada yang punya handphone kronologinya apa, penyebabnya apa yang menyebabkan handphonenya ini tidak mau, atau yang menyebabkan handphonenya ini mati total. Ya, contohnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita perbaikannya semakin lama tidak apa-apa, yang penting satu persatu kita jalani saja ya teman-teman. Beginilah risikonya si tukang servis yang menerima handphone mati total tanpa penjelasan. Oke, langkah selanjutnya tentunya kita akan bongkar kembali handphonenya. Ini kebetulan ya, pada LCD-nya sudah bukan yang original. Terlihat dari tombol home berbeda warna dengan LCD-nya. Jadi untuk pelepasan tidak begitu sulit. Langsung saja kita lepaskan baut-bautnya untuk mengangkat papan PCB-nya. Dan kita akan ganti sama konektor pengecasnya ini ya. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banwa yang berada di Kalimantan Selatan, khususnya bagi kawan-kawan ulun yang ada di Banjarmasin, Martapura, Kota Baru, Batu Licin, Tanjung, Tapin, Tabalong dan semuanya ya, baik di Kalsel ataupun di Kalteng, Kaltim, salam Borneo. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kawan-kawan ulun, jangan kada ingat bubuhan pian ulun minta dukungannya supaya pian-pian mau mensubscribe channel ulun dan menonton tutorial ulun membaiki HP. Nah, langkah selanjutnya maka kita akan lakukan penggantian konektor cas. Caranya kita kasih plug sebelum kita lakukan pembelauran. Jadi ke ini kawanlah di blower, pakai blower setelan 350, heaternya 3. Jadi bagi kawan-kawan apabila bubuhan pian servis ya, kayak ini caranya. Dipanaskan konektor casnya sampai talapas saurangannya, jangan dikarasi. Artinya jangan diangkat sebelum terlepas dengan sendirinya. Nah, kita blower, panasi nya kena lepas saja sorangannya. Nah, di blower, nah ini ya, terlepas sorangannya. Nah, kita tinggal menunggu dingin. Kita tunggu sampai dingin. Nah, ini kebetulan mohon maaf kita break sebentar lah. Nah, ini kebetulan ulun kedatangan keluhan pelanggan, HP-nya tidak ada kawa disentuh. Dalam artian tailback. Caranya gampang aja. Sentuh dengan menggunakan dua jari. Nah, buka pinnya pakai 2 jari, lalu ke pengaturan tailback.
Caranya pilih pengaturan lainnya. Nah, langsung pilih ke bawah, scroll ke bawah lagi. Di sini aksibilitasi, langsung pilih yang tulisannya tailback. Pakai 2 jari. Lalu kita matiin. Nah, dimatiin, tekan OK. Nah, sudah ya. Nah, sudah selesai. Nah, ini sudah kada lagi takang jar ampunnya tadi takang HP-nya aja. Nah, itu biayanya gratis di servis teknisi HP Banua. Nah, oke, kita lanjut aja lah. Lanjut ke pemasangan. Nah, sebelum kita memasangkan, maka tambahkan dulu timah yang baru di pin-pin yang ada di papan PCB-nya. Nah, lalu kita ganti konektor casnya dengan yang baru. Dikasih plug sebelum kita blower lagi. Oke, langkah selanjutnya tinggal dipanaskan terlebih dahulu bagian papan PCB-nya sambil kita letakkan pada konektor cas yang baru. Nah, untuk kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, cara mengganti konektor casnya mudah. Setelah kita pasangkan, lalu kita cek pinnya lagi. Apabila masih kurang melekat, jadi kita solder kembali. Nah, dicek lagi. Oke, kita tinggal tunggu dingin. Nah, untuk tutorialnya mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya kawan-kawan. Insya Allah kita akan bertemuan pulang. Dan untuk kawan-kawan ulun yang ada di Kalimantan, Kalteng, Kaltim, kawan-kawan ulun sekolah dulu waktu di Darussalam Martapura, di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Bila bubuhan pian melihat channel YouTube ulun ini, jangan kada ingat pian subscribe akan. Insyaallah berkah bagi ulun, berkah juga lawan bubuhan pian. Mudah-mudahan kita sama-sama mendoakan. Terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua yang sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga apa yang selama ini saya berikan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk kawan-kawan semua. Apabila ada kritik beserta saran, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar, karena kritikan, saran itu jadi motivasi bagi diri ulun supaya ulun lebih bersemangat dalam belajar dalam perbaikan HP. Karena di kemudian hari yang namanya teknologi semakin hari semakin berkembang. Nah, kalau sudah kayak ini tinggal kita rapikan aja lagi, pasangi baut-baut yang tadi kita lepaskan. Nah, ini ulun sengaja untuk tutorial kali ini bahasa kampung, bahasa ulun, yaitu bahasa Amuntai, karena ulun keturunan orang Amuntai. Cuma diamnya di Kota Baru, di Kelompang Selatan, Desa Pantai. Jadi bila bubuhan pian hendak beelang atau berjalanan ke pantai, singgah ke wadah ulun, konter HP ulun ngarannya Pelangi Sel, pas di tengah-tengah pasar. Jadi kada jauh pada pelabuhan di kampung ulun sini. Jadi jangan supan-supan, pian datang aja ke wadah ulun. Insyaallah asa pian jam menyapa berdahulu. Sebabnya ulun kada bisa kada kenal lagi lawan bubuhan pian. Nah, ini sudahlah ulun ganti konektor casnya. Tadi kita suntik baterainya. Nah, jadi cara membaiki HP yang ini ya sedikit rumit, Pang. Tapi yang narannya kita tukang servis, orang mengeluh ini diusahakan supaya kawa membaiki sampai bujur-bujur baik sesuai kemampuan kita aja.
Nah, mungkin untuk tutorialnya cukup sampai di sini dulu. Salah hilap ulun mohon maaf, baik dalam penyampaian kata. Apabila ada kekurangan silahkan kawan-kawan maafakan aja. Ulun akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknisi HP Banwar.